Halo, namaku Hilman. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi ini adalah video baru yang setelah sekian lama, mungkin ada sekitar setengah tahun lebih, saya tidak buat video soal bot Telegram. Jadi cukup banyak sekali komentar, DM ke saya maupun via Messenger, ada juga melalui WhatsApp yang bertanya soal kelanjutan dari video mengenai bot Telegram kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, saya baru saja mendapatkan ilham bagaimana kalau video ini kita lanjutkan saja. Jadi untuk sekian banyak komentar gitu ya, banyak yang nanya soal bagaimana cara input bot Telegram. Jadi input bot Telegram, terus masuk ke dalam Google Spreadsheet. Kemudian dalam satu pesan itu bisa menginput ke dalam beberapa kolom saja. Mungkin sudah ada ya beberapa channel lain yang membahas soal ini, tapi memang saya perhatikan juga tidak mendetail ke dalam cara-cara bagaimana codingannya itu atau scriptnya itu, pembuatnya tuh bagaimana gitu ya. Pada video kali ini kita coba bahas ya. Mungkin sebelum melanjutkan, nanti hasilnya kira-kira seperti ini ya. Jadi saya ini sudah punya bot Telegram. Nah, saya buat ini udah selesai ya botnya. Cuman kita coba jalankan bot ini melalui grup. Jadi kalau misalkan kita jalanin melalui Japri atau melalui botnya, kita tolak gitu. Nah, ini saya sudah buat formatnya ya seperti ini. Nah, ini jadi kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat itu contoh datanya itu. Kemudian kita pakai slash. Nah, kemudian harapannya nanti si data ini akan dikirim ke Google Spreadsheet, itu satu baris gitu. Jadi nggak beberapa baris gitu. Jadi dalam satu baris data. Kemudian saya tambahkan di sebelum baris data itu adalah waktu input, tanggal input, ID Telegram, nama pengirimnya, kemudian diikuti oleh data 1 sampai dengan data keempat gitu. Baik, kita langsung praktekkan ya hasilnya nanti seperti apa, kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh kalau saya menginput pesannya itu melalui botnya secara Japri ya, atau jalur pribadi gitu ya, atau direct message. Nah, ini botnya nolak ya, silahkan kirim melalui grup. Jadi kita coba buat grup saja. Saya buat grup dulu, grupnya berdua aja sama si bot ini ya. Kemudian saya add. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita masukkan pesannya. Nah, ini isi data 1 misalkan kita, atau seperti ini aja ya. Mungkin nanti isi datanya adalah isi data 1 sampai isi data 4 gitu ya. Begitu kita kirim, maka hasilnya oke katanya. Sudah masuk ke Google Spreadsheet. Mari kita lihat di Google Spreadsheet-nya. Oke, berhasil ya. Jadi inputnya itu langsung ke satu baris data. Nah, ini menggunakan apa sih gitu? Gimana sih caranya gitu? Nah, ini saya sudah buat codingannya ya. Saya coba jelasin dari mana ya. Mungkin kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya bagaimana cara mengintegrasikan dari bot Telegram ke Google Apps Script, teman-teman bisa nonton video saya yang part 1 sampai part 8 baru nonton video ini. Jadi saya coba masukin di atas, di paling kiri ya, di sini ya. Itu linknya. Kemudian teman-teman juga kalau mau diskusi, saya sudah sediakan di kolom deskripsi itu ada grup Telegram. Grup Telegram kita di sana coba diskusi ya, untuk terkait pertanyaan maupun sharing-sharing gitu dengan teman-teman yang lainnya sesama yang memang sedang belajar bot Telegram gitu. Kemudian saya langsung aja ya. Jadi bagaimana sih cara supaya data-data tadi itu menginput ke Google Spreadsheet-nya itu berdasarkan format yang kita tentukan dulu sebelumnya gitu. Jadi ngirimnya itu harus sesuai format. Kalau formatnya beda, maka nanti botnya itu akan menolak gitu. Contoh tadi, misalkan kita tambah lagi nih data ke-5 misalnya, isi data 5 itu misalkan, itu harusnya nolak botnya. Nah, format laporan yang dikirim salah gitu. Nanti teman-teman bisa tambahkan, sebenarnya kirim ke grup ini tuh harus gimana sih formatnya gitu. Jadi nanti di
format kesalahannya itu atau di pesan kesalahannya itu bisa di custom gitu ya. Kemudian untuk judul tadi seperti ini data 1, data 2, data 3 juga bisa custom. Kita bisa menentukannya sendiri sesuai kebutuhan. Bahkan isi yang harus diisi oleh misalkan nanti ada seorang inputer atau apa gitu ya, itu bisa kita filter gitu menggunakan salah satu fitur atau salah satu sintak itu namanya regex atau regular expression gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari soal regex itu ya di ini ya. Kalau ini saya coba kasih link referensi ya gitu. Jadi regex untuk beberapa bahasa gitu ya, gak melulu soal untuk JavaScript atau AppScript saja gitu. Oke, langsung kita bahas ke codingannya ya. Jadi seperti biasa gitu, jadi semua inputan yang ditangkap oleh bot Telegram itu kita tampung dalam variabel dupos gitu ya, atau dalam function dupos gitu. Kemudian kita cek dulu apakah yang diinput ini adalah permintaan JSON atau JSON request atau bukan gitu. Kemudian dalam fungsi kali ini kita agak membuatnya itu agak berbeda ya gitu. Jadi saya juga ini mendapatkan codingan ini dari beberapa referensi gitu, bahkan ada yang dari channel YouTube lain juga. Kemudian saya padukan dengan referensi yang saya ketahui gitu ya. Kemudian sebetulnya letak untuk memfilter atau menggunakan memotong-motong datanya itu ada di mana sih? Itu ada di function yang kita buat ini gitu. Jadi saya namakan function file scriptnya regex gitu ya. Jadi di sini kita tentukan dulu akan ada berapa data yang akan kita terima. Contoh di sini saya hanya menerima 4 data yang saya buat itu. Kemudian formatnya saya boleh apa aja ya. Jadi format regexnya titik bintang seperti ini. Itu inputan mau nomor, simbol, huruf, angka itu diterima ya gitu. Kemudian kalau formatnya salah ini ada error message-nya seperti ini gitu. Jadi proses inputnya itu seperti biasa ya, jadi ditangkap oleh dupos yang ini dupos gitu. Terus kalau misalkan ketahuan itu formatnya sesuai dengan form regex gitu, maka yang dijalankan adalah order parsing, function order parsing gitu yang kita buat terpisah filenya di order parsing yang ini. Nah, di order parsing ini apa aja isinya? Kita buat beberapa variabel ya, variabel return, message, string, dan match ya gitu. Ini untuk kita terima pesan yang dikirim dari bot Telegram gitu ya. Kemudian saya filter dulu nih di sini. Jadi kenapa tadi di awal itu ada formatnya itu atau pengiriman pesannya itu tidak boleh Japri, itu harus melalui grup. Nah, ini ada di sini. If message chat type-nya itu private, maka kembalikan nilai silahkan kirim melalui grup. Kalau nggak melalui, kalau misalkan dikirimnya melalui grup alias bukan private, maka kita jalankan fungsinya ya. Jadi seperti tadi kita kirim grup, maka dijalankan tuh fungsinya gitu. Yang pertama dia cek dulu gitu, di matchkan dulu dengan sesuai format yang sudah kita buat di format regex pas di atas gitu ya. Kemudian kita atur di sini karena ada 4 data ya. Jadi ada 4 data saja, diulang terus-menerus. Kemudian disimpan dalam variabel simpan. Kemudian ini ada tanggal dan jam ya, supaya nanti kita bisa menyesuaikan formatnya gitu. Kemudian baru variabel save data atau simpan ya. Kemudian baru menjalankan function save data atau save data, kemudian dijalankan. Nah, ini function save data ini sudah kita buat sesuai dengan yang dikirim tadi ya, variabel simpan. Langsung sebetulnya sama aja ya, menggunakan append row gitu. Karena yang sebelumnya kan di video keempat itu sama menggunakan append row, cuman hanya satu kolom saja, jadi hanya satu data saja. Dan formatnya berbeda ya. Kalau kali ini kan kita pakai format titik 2 kemudian di enter gitu. Kemudian sama juga nyimpannya ke spreadsheet gitu. Kemudian apalagi ya, untuk shortcode-nya silahkan teman-teman bisa ketik di sini. Tapi kalau misalkan males butuh shortcode-nya, ada di link di deskripsi untuk teman-teman download gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa melalui grup
grup kursus. Itu tuh channel baru saya juga, nanti akan bahas soal banyak pengetahuan digital ya, termasuk soal spreadsheet, bot Telegram gitu. Nanti tunggu channelnya jadi aja ya gitu. Kemudian untuk format di spreadsheetnya gitu kita sediakan di sini, udah ditentukan gitu kolomnya. Kita coba sekali lagi dengan isi data yang betul ya, atau yang sesuai gitu. Misalkan ini misalkan nama saya sendiri, misalkan Hilman, kemudian diisi data diri, misalkan nomor handphone misalkan 081 sekian, kemudian diisi alamat, misalkan alamat ini bisa diisi juga, misalkan nanti ada apa ya contohnya, misalkan laporannya apa di sini, kemudian kita enter. Oke, masuk ke spreadsheet, kita cek, oke, datanya juga sudah masuk di sini ya, seperti ini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya sedikit gitu untuk pengetahuan tentang bot Telegram. Selanjutnya bahas apa lagi, silahkan di kolom komentar ditanyakan saja. Masih banyak mengenai bot Telegram ini yang belum kita gali, termasuk bagaimana menginput gambar, menginput lokasi, menginput ya banyak yang bisa kita input, menginput file misalnya. Kemudian bagaimana feedbacknya gitu dari bot Telegram. Sekian dulu mungkin, terima kasih sudah menonton video ini. Komen seperti biasa, like, subscribe, share juga ke teman-teman, barangkali ada yang membutuhkan soal bot Telegram ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.